Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Ragnarok Labyrinth NFT ya. Tapi sebelum kita mulai ya, disclosure dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, paid review kita semuanya objektif. Yang bagus ya bagus, yang jelek ya jelek. Tapi bisa dibilang hari ini bisa ya tidak resikonya kecil banget ya. Bisa dibilang almost none karena bentuknya lebih ke ya it's free to play, dan yang kedua ini bentuknya lebih ke airdrop. Jadi untuk kalian yang suka game Ragnarok, apalagi kalian yang lumayan jadul nih ya, karena ya biasanya umur 20 ke atasan yang tahu game ini ya. Nah, buat lo yang ingin bernostalgia ya, bisa masuk ke video ini dan lihat nanti seperti apa sih game Ragnarok ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Ragnarok Labyrinth NFT ya. Nah, buat kalian nih ya, gamers-gamers zaman dulu ya, ya mungkin ya udah lumayan jadul sih sebenarnya ya. Rata-rata di atas 20-an lah, di atas 20 tahunan. Pasti pernah mendengar game yang bernama Ragnarok, atau jangan-jangan lu suka banget bermain Ragnarok ya. Ya mungkin lu inget waktu zaman-zaman lu SMP, SD mungkin ya, lu abis pulang sekolah, lu cepet-cepet ke warnet, abisin uang jajan ya, bahkan ada yang rela kesannya nggak makan supaya bisa main game ini ya. Untuk sekarang kita bisa main secara free ya, walaupun ini baik lagi ini masih belum rilis ya, ini masih pre-register. Dan ini bukan Ragnarok KW, ini literally official IP dari Ragnarok. Dan ini pertama kali mereka masuk ke dalam dunia free to play. Oh, sorry, bukan free to play ya. Kalau free to play juga dulu ada ya. Lebih tepatnya ke play to earn ya. Dimana lu dulu bayar buat main ke warnet ya. Nambah billing gitu kesannya ya. Nambah billing udah gitu lu main seharian. Udah gitu lu paling nge-break ke teman-teman lu, dan kalau bisa jadi duit paling mantap juga lu ujung-ujungnya banyak banget item di ID lu, terus lu jual langsung ke temen lu. Nah, untuk di sini lu sekarang bisa menjual per item ya, alias ya seperti biasa karena bentuknya adalah NFT. Ya, jadi ini bisa dibilang evolusi dari ya game-game online yang seperti ya zaman dulu lah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat juga di sini uniknya, ini masih pre-register. Jadi belum fully release, dan ada keuntungan bagi kalian yang mau pre-register. Dan bisa dibilang ini free ya, so no risk ya. Di sini kita bisa lihat pre-register kita bisa mendapatkan ada beberapa in-game item ya. Ada Magic Hourglass, Lucky Consumable, Beginner's Card, dan macam-macam. Dan yang unik juga di sini, hanya dengan register saja ya tentunya, tapi ya di update ya, di sini kita bisa mendapatkan on it ya. Dan yang total yang akan dibagikan ya itu sebesar 230.000 on it. Itu worth-nya sekitar 450 juta. Gak main-main, ternyata besar juga ya si airdrop-nya ya. Dan kalau kita lihat ini totalnya hanya 2.300 user saja yang bisa mendapatkan sekitar 100 on it. Dan ini first come first serve basis. Jadi ya harus cepat mungkin ya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah complete level 2 verification or above. Nah, tentunya kalian harus punya harus punya akun di Upbit. Nah, buat lo yang belum punya bisa pakai link di bawah ya. Nah, lalu selanjutnya juga complete registration dengan cara yang langsung klik aja di sini ya. Lalu masukin juga email address ya. Dan juga setelah registrasi please choose Upbit Indonesia ya, jangan sampai salah, Upbit Indonesia. Lalu registrasi juga akan dibuka pada tanggal 9 Maret ya. Dan juga airdrop ini akan selesai pada pukul 10 4 April. Ya, jadi masih ada waktu nih bagi kalian yang mau ngejar untuk dapat si Onit ini. Tapi gue ingetin sekali lagi, first come first serve. Jadi ya secepat mungkin harus lakuin. Lalu selanjutnya si registrasi ini ya pastikan ya jangan coba untuk lo berusaha buat beberapa email ya palsu lah gitu kesannya ya. Ya yang fair-fair aja lah gitu. Kalau lo bikin satu terus ya berharap dapat si Onitnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih detailnya update seperti apa cara kerjanya bisa nanti lo coba cek di bawah. Tapi intinya buat lo yang belum punya ya harus punya dulu akun update. Jadi sekali lagi buat lo yang pengen bisa menggunakan link referral di bawah, atau lo mau langsung register juga terserah ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan bahas lebih detail mengenai si gamenya ini sendiri. Nah, buat kalian yang bertanya, oke bang, nanti gue udah airdrop nih ya, gue udah dapat misalkan si onitnya. Emang onitnya guna nggak bang? Takutnya nggak guna nih, karena ya ada beberapa yang komplain gitu ya. Udah gratis komplain, ada aja sih ya, tetap ada yang komplain bahwa waduh bang, nanti susah cairinnya, harus ke Dex, harus gini, harus gitu. Si onit ini gampang nggak cairinnya?
gampang jujurnya. Kenapa? Nah, kita lihat si Onit ini tuh udah ada harganya ya, udah ada 15 sen nih harganya. Nah, dan dia sudah bisa diperjualbelikan di beberapa exchange, ada Gate.io, ada Upbit, ada BitGet. Nah, jadi buat lo yang udah dapet di Upbit si apa namanya si airdropnya, langsung aja lu cari si Onit against BTC di sini, langsung lu jual dan udah that's it, lu langsung bisa cairkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya bisa juga di tempat lain, tapi ya kagok lah ya sudah sekalian aja udah di Upbit sekalian jual juga di Upbit ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian nanti takutnya bingung ya apa bedanya Onit sama Onbuff, ini basically the same ya. Ini seperti kayak inilah apa namanya, ada nama network sama nama on-chain assetnya. Nah, jadi on-chain assetnya namanya Onit, tapi basically sama Onbuff sama ya. Jadi nanti buat yang ada di belakang ada airdrop lagi yang lain, dikatakan nanti itu bentuknya ada Onbuff gitu. Jadi basically sama ya, Onbuff sama Onit ini sama. Oke, dan sebelum kita membahas lebih detail ya, lebih enak kita nonton dulu trailernya dari si Ragnarok ini. Seperti apa sih gameplaynya, dan apa saja perbedaannya dengan Ragnarok yang terdahulu lah gitu kesannya ya. Langsung kita mulai saja trailernya. Oke, jadi itu dia tadi trailer dari Ragnarok Labyrinth NFT ya. Nah, jadi buat kalian yang dulu suka banget main Ragnarok, mungkin sedikit nostalgia ya. Kalau gue pribadi sih, gue ya, seperti yang lo tahu ya, gue sudah sering ngomong kalau gue main game cenderung game-game FPS ya, Call of Duty, Battlefield. Mungkin kalau zaman dulu mah CS:GO, CS:O, lalu CS yang lebih jadul lagi gitu ya. Emang gue udah rada jadul ya. Terus juga apa ya, PB dan lain-lain lah gitu. Nah, tapi buat kalian yang suka banget Ragnarok, pasti ya adalah sedikit rasa-rasa nostalgia ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas lagi lebih dalam mengenai si Ragnarok ini ya. Nah, kita bisa lihat ya, seperti yang tadi gue bilang, buat kalian yang pre-register bisa mendapatkan item-item in-game secara gratis ya. Jadi buat kalian yang sudah tertarik ya, dan karena ini free ya, nggak ada biaya apapun, kalian bisa register aja langsung ya. Atau bisa kalian juga antara di sini pre-registernya, atau bisa juga di Google Play di sini ya, bisa pre-register. Nah, langsung kita lihat lagi nih ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, Ragnarok ini ya, yang versi ini bukan KW gitu kan. Kadang-kadang ada yang mirip-mirip Ragnarok kan. Kalau ini menurut mereka ya, mereka klaim ini adalah original IP dari, atau disebutnya official IP dari Ragnarok. Ya, nah jadi bisa dibilang ini adalah official Ragnarok online pertama yang menambahkan elemen play to earn dan NFT di dalam Ragnarok ya. Nah, game mobile ini juga bergenre idle MMORPG ya, dengan twist dungeon labyrinth yang memiliki beragam tingkat kesulitan. Ada variasi tantangan mulai dari player versus apa ini ya. Robot mungkin ya. Lalu ada PvP juga ya, itu otomatis kita duel online lah gitu kesannya ya. Lalu kita bisa mengalahkan MVP, boss, monster, dan lain-lain. Nah, seperti di trailer juga tadi dibilang ya, jadi ada grindingnya lah gitu kesannya. Ada kayak story mode-nya di mana lu bisa mengalahkan monster-monster yang ya yang kesusahannya tergantung ya, macam-macam. Ada yang sulit, ada yang enggak, dan lu bisa pelan-pelan mengumpulkan in-game asetnya. Dan yang uniknya biasanya kalau di game ya udah lu cuma bisa beli item lagi dan lu kayak keren gitu kesannya, lu bisa brag ke teman-teman lu, lihat nih gue punya item ini, gue kemarin main Ragnarok kayak gini, wah gue ngalahin sini, gue ngalahin situ. Nah, di sini bukan cuma insentif bisa bragging gue wow hebat main Ragnaroknya, tapi lu juga bisa jual hasil dari bermain lu gitu ya. Ya itu play to earn lah simpelnya ya. Jadi buat kalian yang penyuka Ragnarok nih pasti udah mulai rada gatal-gatal nih ya, pengen coba. Ya kesannya gini lah, baik kayak tadi gue bilang ya, dulu lu ngabisin uang jajan gitu ya buat main ke warnet gitu, main Ragnarok yang lu nggak bisa ada in game aset yang lu bisa jual. Nah, di sini lu bisa jual dan lu bisa main di HP nanti ya.
Tapi baik lagi, sekarang lebih masuknya ke pre-register dulu ya. Dan selanjutnya di sini kita bisa lihat ya, ada jobnya yang gue jujurnya nggak terlalu ingat juga, udah lama banget gue mainnya cuma barely ya, karena ada teman yang main gue ikutan dikit-dikit, tapi ya baik lagi seperti yang kalian tahu ya, gue cenderung lebih sukanya game-game FPS, jadi gue mainnya ya udah coba-coba aja gitu ya. Nah di sini ada yang beberapa jenis karakter seperti biasa RPG ya. Ada swordman, ada mage, ada archer, dan ada thief. Nah, biasanya mereka punya keuntungannya masing-masing. Untuk swordman kita bisa lihat ya lebih ke apa ya, strength mungkin ya, terus vitality dan lain-lain. Nah, kita bisa nih, ini adalah petarung kuat yang ingin memimpin tim dengan pedang dan perisai dan seterusnya lah gitu ya. Lalu ada mage ya. Kalau mage ya itu biasanya lebih lincah ya, lebih lincah dan lain-lain, tapi biasanya powernya nggak terlalu kuat dan mungkin ya itulah seperti biasa balance ya, jadi kalian bisa pilih sesuai dengan tipe bermainnya yang kalian suka gitu kesannya ya. Kalau kalian sukanya ngegebukin orang ya mungkin swordman ya, ini mungkin kalau MA20 pilih job dia kayaknya pilih jadi swordman ya, tukang ngegebukin orang ya. Lalu ada thief juga dan seterusnya ya, jadi itu kurang lebih gambaran dari si gamenya. Oke, nah sekarang mungkin jadi pertanyaan adalah ini rilisan dari siapa sih ya? Kalau kita lihat ini dirilis oleh Gravity Game Link. Nah itu apa hubungannya langsung dengan Gravity? Nah jadi ini ditulis ya bahwa si Ragnarok Labyrinth NFT ini adalah ya seperti yang gue bilang ya official IP. Jadi ini bukan KW dari Ragnarok, tapi memang benar-benar Ragnarok officialnya lah gitu kesannya ya. Nah ini spesifiknya untuk market Southeast Asia ya alias Asia Tenggara. Dan ini dioperasinya oleh Gravity Game Link, yaitu adalah branch dari Gravity di Indonesia, begitu ya. Jadi bisa dibilang ini technically dirilis oleh orang-orang Indonesia ya, technically. Lebih tepatnya branch dari Gravity di Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita tadi sudah bahas dikit ya, Ragnarok ini atau lebih tepatnya Ragnarok Labyrinth NFT ini adalah a time effective MMORPG katanya ya. Nah, jadi masuknya ke mobile games secara genre-nya ya. Kalau zaman dulu lu harus di PC, ya sekarang lu bisa di HP ya. Nah, jadi tujuannya, bukan tujuannya, lebih ke game seperti apa? Ini Maze Dungeon ya, di mana mengkontain berbagai macam memorable stages dan monster dari Ragnarok online yang zaman dulu. Ya makanya jadi gue bilang nih buat kalian yang suka Ragnarok zaman dulu, kayaknya bakal seneng karena ya baik lagi masuknya lebih ke ada sedikit tambahan bumbu-bumbu nostalgia ya buat lu yang udah pada tua nih ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga uniknya apa? Ya sekarang ini diintegrasi dengan blockchain teknologi. Nah, jadi di sini akan ada in-game asset yang bernama on-buff coins ya. Nah, ini bisa di-treat secara ya DeFi gitu, secara decentralized finance, juga bisa di-exchange dan juga nanti ada NFT yang bisa diperjualbelikan. Ya seperti biasa lah, udah pasti kebayang cara kerjanya NFT. Nanti akan ada di market yang bisa kita ya jual beli lah gitu kesannya. Kalau zaman dulu gini ya, kalau zaman dulu kan lu jual ID, ada tuh zaman dulu gua ingat ada yang jual ID Ragnarok. Katanya kenapa? Itemnya udah banyak gini gitu. Beneran dibayar pakai duit gitu loh. Nah, di sini lu nggak perlu repot-repot mencari teman atau siapa yang mau beli ID lu. Gitu. Nah, di sini lu bisa jual in-game aset lu dan lu bisa lu pecah-pecah gitu. Kalau di sana kan ya udah lu bisa jual satu ID. Nanti udahnya lu kasih passwordnya nanti yang mana diganti gitu kan. Aduh ini jadul banget ya pembicaranya ya. Tapi ya memang kayak gitu zaman dulu. Nah sekarang kalau kita lihat ya bisa dibikin jauh lebih simple ya, yaitu ya lu bisa asetnya literally dijual di markets ya kayak OpenSea lah gitu kesannya OpenSea tapi untuk Ragnarok ini spesifiknya secara NFT-nya ya. Nah sekarang kita lihat nih apa saja core features dari si Ragnarok Labyrinth. Yang pertama ada autoplay. Nah makanya dia bilang di sini nih time effective. Jadi lo bisa defeat MVP dan monster tapi bisa autoplay gitu, lo nggak perlu manual grinding ya. Jadi lo buat yang lo kerja gitu ya lo bisa autoplay gitu saja, nggak harus kayak zaman dulu harus terus dipantek gitu ya. Karena kadang-kadang kalau nge-grind tuh suka membosankan kan, ceritanya biar lu bisa dapet poin tertentu ya lu nge-grindnya harus manual, ujung-ujungnya habis waktu. Nah di sini nggak perlu ada autoplay. Lalu ada share vice. Nah, ini adalah unique feature untuk mengenable para user untuk grow characters mereka dengan sharing satu sama lain gitu. Salah satu dengan user. Bisa sama teman lu, bisa sama random dudes ya. Dan ada labyrinth. Nah, labyrinth ini adalah a variety of innovative maze dungeon await ya, di mana kita bisa mendapatkan satu ya dungeon experience yang makin lebih challenging dan makin kompleks gitu. Ya, dan selanjutnya ada various game modes juga, ada PvP, ada duels, ada raids, dan banyak lagi. Dan tentunya akan ada rewards juga yang kalau dalam kondisi ini karena play to earn bisa lu cairkan dengan duit.
Ya, lalu selanjutnya ada community. Nah, juga bisa join guild, bisa chat dengan berbagai macam member untuk mendevelop guild itu mau seperti apa. Nah, ini udah mulai teknis ya, buat kalian yang suka Ragnarok mungkin ngerti ini ya, karena dulu gue juga sering denger tuh, Ragnarok apa guild-guild gitu, gue juga nggak terlalu ngerti ya. Buat lu yang main Ragnarok pasti ngerti. Lalu selanjutnya ada upgrade system. Nah, ini untuk merefine berbagai macam equipment, gears, dan cards untuk membuat journey kita lebih mudah untuk di overcome ya. Dan di sini ada auction house juga, di mana kita bisa buy, trade, sell, dan various goods yang ada di inventory kita dengan berbagai macam player yang ada di dalam game ini nanti ke depannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat nanti yang lu pengen terus keep up dengan si project ini ya lu bisa lihat dari websitenya, Instagram, Facebook, dan Twitter ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk sekarang sekali lagi gue ingetin ini masih dalam bentuk pre-register. Dan buat lo yang sudah tertarik tinggal register aja ya, atau lebih tepatnya pre-register. Karena it's free ya, it's free dan lu malah bisa mendapatkan keuntungan ada ini ya, pre-register claim hadiah menakjubkan katanya ya. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung pre-register sekarang dan selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai airdrop campaign mereka. Dan selanjutnya mereka juga sedang ada airdrop ya, lo bisa mereceive up to 2 USDT untuk partisipasi dan juga 0,5 USDT untuk referrals ya. Nah, tapi untuk detailnya nanti bisa lu tentunya enakan klik di bawah ya, ada link Telegram yang kayak semacam bot gitu, nanti lu tinggal ngikutin apa aja yang harus lu lakukan ya. Nah, syaratnya apa aja sih? Ya, join Telegram community, lalu announcement channel, follow juga di Twitter, di Medium, Reddit, dan ya seperti biasa ini kayak bounty program lah. Buat lu yang tukang main bounty, tukang main airdrop pasti lebih hafal lah main kayak ginian ya. Selanjutnya, ini ada airdrop linknya juga. Rules dan tips, airdrops ini akan di randomly choose dari orang-orang yang mengcomplete all task mereka. Nah, early participants tentunya akan mendapatkan chance yang lebih besar untuk menang ya. Nah, lalu selanjutnya adalah ini akan dibagikan dari USDT TRC20 wallet. Ya, jadi buat kalian yang belum punya pastikan sudah punya dulu ya. Nah, untuk detailnya baik lagi gue ingetin lebih enaknya kalian cek nanti di link Telegram yang akan gue taruh di bawah. Bentuknya kayak bot ya, lu klik nanti dia kasih tahu apa aja yang harus lakukan, ada captcha dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang tertarik ya bisa langsung join saja. Dan sekali lagi ya, kalau gue saranin kalau lu suka dengan Ragnarok gitu ya, just pre-register. It's free ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ragnarok Labyrinth NFT. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa lihat bahwa game ini cukup menariknya satu hal ya. Satu hal yang paling menarik adalah ini official IP. Jadi bukan orang yang bikin mirip-mirip Ragnarok atau stylenya kayak Ragnarok, terus bilang ini kayak ya ini basically Ragnaroknya versi kripto. Karena seringnya terjadi gitu kan. Versi kriptonya itu lebih ke copy dari game yang mungkin populer. Nah di sini literally dari Ragnaroknya sendiri yang membuat, walaupun lebih tepatnya branch Indonesianya ya. Nah tapi semuanya official. Itu yang menarik. Yang kedua adalah ya buat lu yang mungkin udah tahu tuh zaman dulu ya, bahkan mungkin ada yang mungkin juga pernah jual ID Ragnarok ya, lu tahu bahwa ada demand di situ. Nah, buat lu yang merasa ada demand dari game di sini, lu bisa pertimbangkan untuk nanti mungkin ke depannya main atau ya lu cari airdrop di sini supaya bisa mendapatkan in-game aset mereka yang bernama Onit. Ya, nah jadi kurang lebih seperti itu pada hari ini videonya, bisa dibilang almost risk free kecuali lu mau langsung beli Onitnya ya, itu juga pilihan lu sendiri, boleh aja ada di Upbit dan beberapa lagi exchange lain, jadi lu bisa langsung beli. Tapi kalau gue saranin sih ya udah lu tunggu aja airdrop ya, karena lebih risk free ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ragnarok. Dan bagi kalian yang baru mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang berencana untuk buka akun di beberapa exchange, bisa juga klik link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi dengan lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.